Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, orang Yahudi merupakan orang yang paling paham akan hak mereka. Bahwasanya orang Yahudi adalah orang-orang yang memahami betul bahwa keselamatan adalah hak mereka, adalah milik mereka. Bahwasanya mereka memiliki kepastian untuk mendapatkannya, karena mereka adalah anak-anak Abraham. Ada berbagai macam ritus dan kurban di dalam bait Allah, disertai dengan ketaatan-ketaatannya pada hukum Taurat, yang mana merupakan sarana secara agama untuk mendapatkannya. Bagi orang Yahudi, mereka sudah mendapatkan berbagai macam cara, segala jalan, berbagai macam sarana untuk mendapatkan keselamatan itu di dalam segala kepenuhannya. Pandangan dan keyakinan itu menjadi sedemikian eksklusif sehingga keselamatan yang dipahami oleh mereka menjadi sangat terbatas, hanya untuk orang-orang Yahudi yang dapat diselamatkan. Maka orang-orang di luar bangsa Yahudi tidak berhak mendapatkan keselamatan. Bahkan orang-orang kafir dari bangsa-bangsa lain atau termasuk orang yang setengah kafir seperti orang Samaria sudah pasti tidak akan memperoleh keselamatan. Sedangkan dalam bacaan Injil yang ditampilkan pada sore hari ini, Yesus memiliki perbedaan pandangan dengan pandangan orang Yahudi pada umumnya. Ketika Yesus ditanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Maka pertanyaan itu dilatar belakangi oleh pemahaman sebagaimana orang Yahudi. Maka pertanyaan itu ditujukan kepada Yesus yang memiliki pandangan yang berbeda. Alasan pertanyaan ini dilatar belakangi oleh pengajaran Yesus bahwa untuk orang-orang Yahudi tidak semua diselamatkan. Padahal orang Yahudi yakin bahwasanya mereka akan sampai kepada keselamatan dengan berbagai macam ritus, ajaran, ketaatan, dan aturan. Maka ajaran-ajaran Yesus menjadi pergunjingan, menjadi perdebatan bagi mereka. Seperti pengajaran Yesus yang sebelum-sebelumnya yang disampaikan pada mereka tentang pohon ara yang tidak berbuah, maka pohon ara itu harus ditebang. Pohon ara yang tidak berbuah dan harus ditebang itu mengacu pada kekerasan hati dan juga praktek hidup orang Yahudi yang tidak dapat melahirkan buah-buah rohani. Ada juga Yesus mengajarkan tentang perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, yang mana mau menggambarkan para pemimpin Yahudi yang hanya mementingkan kekayaan dan lupa akan umat-umatnya. Ada pula tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pemimpin Yahudi yang melakukan kekejaman pada umatnya. Juga tentang orang yang menyangkal Yesus dan melawan Roh Kudus, atau kecaman Yesus terhadap ahli-ahli Taurat karena tidak memiliki komitmen terhadap keselamatan. Sebaliknya, mereka yang harusnya mewartakan keselamatan menghalangi orang untuk dapat diselamatkan. Maka semuanya menjadi alasan bahwa tidak semua orang Yahudi itu dapat diselamatkan, termasuk para pemimpinnya. Dan tentu bagi orang Yahudi, apa yang disampaikan oleh Yesus ini sangat mengagetkan mereka dan merombak tatanan pemahaman agama Yahudi yang sangat baku itu. Kita dengar dalam Injil pada sore hari ini, Yesus berkata, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi mereka tidak akan dapat." Pada zaman itu, pada zaman Yesus itu, kota Yerusalem dikelilingi oleh tembok-tembok besar. Dan menjelang malam, gerbang-gerbang kota ditutup dan tersisa tinggal pintu yang kecil dan sempit. Pintu itu berfungsi untuk orang supaya dapat keluar masuk untuk memenuhi kebutuhan khusus dan mendesak. Dan pintu sempit ini menjadi lambang akan pintu kerajaan Allah. Maka kata berjuang di sini mengandaikan usaha besar seseorang untuk dapat masuk ke dalamnya. Supaya dapat memasuki gerbang kerajaan, orang harus meninggalkan dosa dan kejahatannya,
serta semua hal yang tak berkenan di mata Allah. Dan ini berlaku untuk semua orang, untuk siapapun juga, bukan hanya orang-orang Yahudi, bukan hanya orang-orang di luar Yahudi. Maka Yesus merombak tatanan keselamatan yang hanya dibatasi oleh orang-orang Yahudi. Bahwasanya Yesus menghendaki supaya semua orang dapat diselamatkan. Yang dapat menghalangi orang untuk tidak dapat selamat adalah ketidaklayakannya karena mereka masih terjebak oleh dosa. Maka pelaksanaan ritus agamawi yang dilukiskan sebagai makan dan minum bersama Yesus tidak menjamin seseorang untuk memperoleh keselamatan selama kejahatan masih melekat pada diri mereka. Yesus berkata, "Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Mereka akan mengalami yang namanya ratapan dan kertak gigi. Ini merupakan suatu ungkapan kemarahan orang Yahudi. Sebaliknya, orang-orang yang melakukan kebenaran, maka dari 4 penjuru dunia di luar orang-orang Yahudi bisa diselamatkan. Inilah hal yang baru yang disampaikan oleh Yesus tentang siapa yang akan diselamatkan. Bukan hanya soal orang Yahudi, tetapi semua bangsa manusia di seluruh penjuru dunia berhak atas keselamatan. Maka tidak mengherankan sebenarnya ada relasi dalam dibacaan pertama. Keselamatan untuk semua orang itu sudah diwartakan dan sudah dicanangkan. Bahwasanya Allah berfirman dalam kitab Nabi Yesaya, "Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku." Orang-orang yang terluput, yakni mereka yang kembali dari pembuangan di Babilonia, malah diutus untuk memberitakan kemuliaan Allah di antara bangsa-bangsa. Maka nyata iman saja sebenarnya tidak cukup, apalagi jika kehidupan kita bertentangan dengan iman yang kita miliki. Maka sudah benar yang dikatakan dalam surat Yakobus, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Maka pelaksanaan dalam hidup kita sehari-hari adalah pelaksanaan tentang kebenaran yang menjadi tolak ukur keselamatan. Keaktifan kita dalam hidup menggereja dalam soal liturgi perlu dilengkapi dengan praktek hidup yang sesuai dengan ajaran iman kita. Kita memiliki iman yang benar, tetapi praktek hidup kita pun harus sesuai dengan iman yang kita imani. Praktek hidup yang bertentangan dengan iman menjauhkan kita dari keselamatan. Maka kita memerlukan yang namanya hidup penuh dengan pertobatan, supaya segala beban yang membebani, yang menghalangi kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah seperti dosa dan kejahatan, itu harus dilepaskan, dan supaya kita dapat merdeka dan di dalam hidup benar dan masuk dalam pintu kerajaan surga. Kehidupan Yesus merupakan teladan dan patokan kita semua. Yesus bersabda, "Akulah pintu hidup, ajaran dan karyanya." Yesus mengatakan bahwasanya akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kita diajak untuk dapat mengikuti nasihat dari surat kepada orang Ibrani. "Hai anakku, janganlah anggap enteng tentang didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyasah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya?" Maka saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai pengikut Kristus diajar untuk mengikuti didikan Tuhan, dan supaya hidup kita menghasilkan buah-buah kebenaran dan buah-buah damai. Karena orang harus kuat
dan lurus jalannya. Kita diajak untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dan biarkan diri kita dibimbing oleh ajaran sabda Tuhan, dan tetap kita sama-sama berjuang untuk hidup selaras sesuai dengan iman yang kita imani. Hidup kita pun lurus, jujur, dan benar supaya dapat masuk ke dalam pintu kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita semua.